Ini adalah HG Rozen Zulu episode 7 version. Harga yang kemarin gue beli itu adalah 420.000. Ini kemarin gue beli di acaranya event ya? Apa nama eventnya? Gue lupa. Yang penting di sini eventnya yaitu di Multi Toys, oke? Langsung saja kita unboxing. Gue udah nggak sabar. Oke guys, jadi ini memang karena kotak eatable, otomatis barangnya lumayan banyak ya untuk sekelas high grade ya. Dan kita dapat stand base. Dapat stand nggak sih? Bentar, dapat stand nggak sih? Coba kita cari dulu, dapat stand nggak sih? Dapat stand untuk terbang-terbangnya doang sih, kalau stand base-nya enggak ya guys ya, sayangnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam hasil jadinya. Gue udah nggak sabar seperti apa. Wah, ini dia hasil jadinya guys. Ini mah gede ya guys. Gue bilang sama kalian ya, bentuknya ini loh. Dan yang surprisingnya, ini bisa berdiri kokoh ya guys ya. Gue bilang sama kalian ya, dengan kaki seperti ini. Ini high heels ya, lebih tepatnya. Dan pilotnya ya kalian tau lah ya, pilotnya agak-agak jadi kalau menurut gue ya, secara overall ini ya, estetikanya itu sangat bagus ya. Dan ya kita langsung lihat ukurannya dulu dah, ntar baru bahas itu. Untuk ukurannya kira-kira seperti ini, dan kalian lihat ini betapa gede ya, bahwasannya memang Rozen Zulu ini besar ya. Oke, jadi bagaimana dengan Master Grade? Nah, kalau dengan sesama Master Grade, wah ini kira-kira ukurannya hampir-hampir imbang ya guys ya, gue bilang sama kalian ya. Kalau Barbie ini kan ukurannya lebih general ya untuk tingginya ya. Tapi kalau untuk Rozen Zulu ini lebih abnormal alias lebih jumbo, lebih tinggi ya dia ya. Langsung saja kita lihat si big boy, oke. Dari kepalanya, oke, ini agak stuck ya, nge-stuck. Dia agak susah kita gerakin. Oh, bisa kita gerakin, oke. Untuk artikulasi kepalanya, oke, ya. Terus untuk artikulasi badannya, oke, gak ada masalah ya. Badannya gak ada masalah, boy. Oke, gak ada masalah. Masih oke, bagus. Badannya oke, ya bisa kayak gini ya. Kita bisa kayak gini, ke depan, ke belakang juga bisa, oke. Jadi secara overall ya, untuk badan dan kepala itu gak ada masalah. Terus belakang ya, oke, bagian belakangnya ini bisa kayak gini ya. Bisa kayak gini guys, nampak? Ini bisa kayak gini, oke. Ini juga bisa kayak gini ya, bagian belakangnya boosternya. Ini tangkinya, ini tangkinya ya. Oke, bisa seperti ini. Nggak ada yang loose ya. Ini bener-bener, kok dari serial UC gue pun no comment sih untuk artikulasi sih. Mereka itu bukan dibilang bagus banget ya. Kalau dari serial UC guys ya, jadi secara artikulasi itu gue nggak bilang tuh wow banget. Nggak bisa nandingi WFM sih sebenarnya sih kalau untuk serial UC ini ya, dari keseretannya. Karena kenapa? Dari serial UC ini kebaikan mereka pakainya apa? PC guys. PC, cuma PC dari serial UC itu masih oke bro, daripada IBO ya. Makanya gue bilang mau lihat jodoh-jodoh juga sih. Kalau serial UC memang jodohnya itu pakai PC. Tapi kalau IBO kayak nggak jodoh pakai PC deh. Jadi kira-kira untuk bagian belakang seperti ini ya. Ini bisa dibuka sih kalau nggak salah ya. Bisa kita buka. Coba. Kalau dari segi artikulasi dia banyak gini ya. Nah, oke, ini mawar, ini keluar bunga mawar di sini ya. Ini buat terbang-terbang, ntar kita bahas di aksesorisnya. Oke. Jadi bisa kita buka seperti ini ya. Cuma guys ya, gue bilang sama kalian ya, gue merasa unit ini ya, kalau nggak ada decal, ini kesannya kayak missing decal. Tahu kenapa? Terlalu banyak negative space di sini. Ya. Secara estetik sih ini oke ya, nggak wow banget. Oke, dia agak polos aja sih gue bilang sih. Gue malah memikirkan kok memikirkan. Gue kira mau bilang kayak memikirkan ya. Gue memikirkan ya, ini harusnya ada dekal-dekal deh ya. Ya oke lah. Di bagian tangan ini coba kita puter ya, bagian tangan ini gak ada masalah ya. Ini oke banget ya, oke banget. Bagian sini juga oke. Bentar, ini bisa kita tekuk gak ya? Bagian sini bisa kita tekuk ya, bisa kita tekuk. Oke, aman ya bagian tangan ini. Nampak ya, bagian tangan ini aman ya, bisa kita tekuk ya guys ya. Oke, nah bisa seperti ini ya. Dia bisa buat siku kayak gini juga meskipun tangannya seperti ini ya. Artikulasi tangannya bagian ini, oke, ini ada artikulasi juga ya. Jadi bisa kalian tutup capitnya seperti ini, oke. Ini bisa kayak gini. Nah, terus kita lihat tangan bagian satunya lagi, tangan kanannya. Ini tadi kiri, ini kanannya ya. Bagian kanannya ini, oke, gak ada masalah. Bisa kita putar juga ya. Terus ini bagian sini, bentar, coba kita cari. Ah, ini bisa kok, bisa kayak gini, oke.
Bisa kita tekuk? Seperti bisa dong bro. Kita tekuk. Bisa nih. Bisa ditekuk. Oke, cuma ada limitnya. Kenapa? Karena tangannya gede ya. Karena tangan dia ini kan dua beda ya. Nggak sama ya. Jadi kalau yang bisa gua kasih lihat tuh untuk artikulasi tangannya, bentar. Tangan kirinya lebih seret daripada kanannya sih sebenarnya sih. Lebih seret kirinya, gue bilang sama kalian. Asli, seret banget bagian kirinya. Jadi kan guys, bagian tangannya itu kan, kalau untuk tipe tangan kayak gini, itu memang wajar. Mereka ada limitnya, soal tangannya itu besar banget ya. Karena kiri kanan beda gitu loh ya guys ya. Cuma overall, untuk artikulasinya, not bad. Just good, oke, untuk UC ini ya. Karena rata-rata UC kayak gitu sih. Oke, nah cuman dari segi estetik, detailnya agak kurang sih gua sih. Dia kayak, gue malah merasa lebih detail gun Canon anjir. Gue lihat ini dia kayak something missing gitu loh untuk unit ini sih. Gue nggak bilang ini jelek ya, ini keren banget nih Rozen Zulu ini. Nah ini baru dibilang kaki copot. PC cuy, PC. Bentar kita pasangkan dulu kakinya. Oke, udah kita pasang lagi. Kita lihat bagian sininya ya, waist-nya ini, bentar, ini nggak bisa digerakin sih. Enggak. Nggak bisa. Ini cuman pajangan doang ya, nggak bisa digerakin. Jadi teman-teman jangan macam-macam. Di bawah ada lubang. Iya, ada lubang untuk cagakan stand, udah ada dikasih ya. Kayaknya kalau untuk lini-lini unit sekarang itu ya, mungkin dari serial kapan ya? Mungkin dari serial UC ke atas deh. Itu sekarang kan nggak usah pakai cagakan, lubangnya udah disediain ya. Jadi nggak usah tutup-tutup lagi gitu loh. Kalau mungkin zaman dulu itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, banyakan itu ditutupin. Jadi kalian coba cabut pasang gitu loh ya. Jadi lebih mendokusai lah, orang bilang. Mendokusai itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia artinya merepotkan. Oke, nah bagian kakinya, kalau untuk bagian kaki, oke, nggak ada masalah. Bagian atas ini nggak ada masalah kakinya, nggak ada masalah juga. Terus di bagian kaki sini kita ada gimmicknya ya. Ini ada gimmick. Oke, ini bisa kayak gini nggak sih? Oh nggak bisa. Gue kira bisa digerak-gerakin. Oh nggak bisa, ini nggak ada gimmick loh. Ya ampun. Iya nggak ada gimmick guys. Jangan gatel lah kalian ya. Itu nggak ada gimmick ya. Gimmick kayak gini. Oke, oh belakang yang bisa. Belakang bisa kayak giniin ya. Cuman nggak banyak sih ya artikulasinya untuk bagian kaki ini. Seperti ini. Dan ini unitnya, pergerakannya memang agak limited. Karena kenapa? Lini unit ini banyakkan barangnya, aksesorisnya patah. Jadi sudah kita buat normal lagi guys ya. Tadi patah kakinya, oke. Dan ini ternyata unitnya sangat rapuh. Bagian belakang kakinya itu limited banget ya. Jadi kalian jangan, jangan deh. Kalian jangan terlalu tekuk terlalu ke belakang. Ini kaki nggak bisa tekuk terlalu belakang sih. Jadi ya guys ya, ini tadi udah gua langsung lem setan di sini ya. Patah cuy. Sekarang udah aman. Tapi ya sepertinya gue nggak bakal nekuk terlalu dalam lagi dah. Serem cuy, serem banget, serem habis cuy, serem habis. Tapi sejauh ini udah kita lem setan ya bagian sendinya. Bukan sendi sih, bagian kaki belakangnya sini sih. Ya, udah kita lem setan, jadi sudah aman harusnya ya. Jadi ya itulah kejadian horor selama mereview, bisa terjadi seperti ini dan nggak dibuat-buat ya guys ya. Memang bener-bener patah ya di in the middle of the review. Jadi ya gue nggak malu sih, justru gue bisa bangga. Kayak mana gue bilang sama kalian ya, gue nggak bisa kasih kalian lihat gitu loh. Jadi teman-teman kalau ngebeli unit kayak gini kalian bisa tahu gitu loh. Wah Bang Andrew nih nge-review sampai patah sininya kan. Berarti kalian udah mesti hati-hati bagian sininya ya. Jadi kalian tekuknya itu jangan terlalu dalam, tekuk kayak sampai ada limitnya deh. Segini doang tekuknya bro. Cuma segitu doang ya. Jadi yang bisa gue saranin sih, kalian jangan terlalu hardcore dah tekukan kakinya ya. Terus bagian sini udah, oke udah. Bagian kaki ini, ya, dia masih tetap bisa berdiri kok ya. Berdiri kayak biasa normal kok ya. Oke guys, bentar. Masih bisa berdiri normal kok ya, karena kita udah partsnya udah kita lem setan ya, jadi udah aman harusnya ya. Bagian kaki ini kayak gini, oke, high heelsnya kayak gini ya. Oke, kakinya juga segini. Jadi gak gitu banyak gimmick juga di bagian kakinya ya, dan sangat berbahaya ya sebenarnya. Oke, gue jadi takut sih sebenarnya. Udah kiri putus, masa mau kanan lagi, asli gue takut. Ya, jadi bagian kaki tetap hati-hati ya.
bagian kaki, oke, bagian kaki belakang itu. Jadi menurut yang spesial bener-bener menurut buat kalian semua guys ya, yang pengen beli Frozen Zulu ini, apalagi yang Final Battle version, bagian kaki belakangnya itu agak rapuh ya. Jadi sekali lagi gue peringati kalian, jangan terlalu nafsu pas ngegerakinnya ya, gampang patah. Gue nggak tahu sih apakah naruh unit series UC dari Israel Unicorn kah? Gue nggak tahu sih. Cuman ini patah. Oke, next kita punya aksesoris ya. Nah, untuk aksesoris kita punya bunga-bunga ini. Nah, bunga-bunga ini fungsinya apa, bro? Ini bunga-bunga ini fungsinya tahu di sini. Di sini, bro, kayak gini. Jadi kayak terbang gitu loh ya. Jadi kayak kita kayak gini. Jadi kita kan punya stand nih ya. Aksesorisnya. Nah, ini punya stand nih kayak gini. Jadi, terbang-terbang taruh kayak gini aja. Ini colokin kayak gini di sini. Di sini, bro. Oke. Nah, kayak gini, oke. Jadi kita ada dua tuh. Sebenarnya mau tinggi semua atau pendek. Kalau gue mah kita bervariasi aja, ada pendek, ada tinggi kayak gini kira-kira ya. Jadi yang bisa dipakai itu 4 ya. Gue nggak dapet ekstranya lagi sih untuk ini sih. Jadi kayak memang 4 doang yang bisa kita pakaikan ini ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Terus untuk senjatanya ya, selain bunga-bunga tadi, kita punya ini tangannya ini juga senjatanya. Dia senjata kayak perisai ya, kira-kira seperti ini senjata perisainya itu. Next, terus kita punya ininya, claw ya, cakar senjata ini ya. Oke. Ini kayak Gatling gun gitu. Ini kesannya kayak Gatling gun sih sebenarnya sih, tapi dia ada cakar juga gitu loh ya. Next kita punya ini. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya adalah ini. Ini nanti kita bisa cabut keluar nih ya. Ini kita bisa cabut keluar, terus kita pakaikan di sini gitu loh. Jadi nanti dia itu terbang panjang gitu ya. Dan itu ada cagakannya juga, ada stand untuk cagakannya juga gitu ya. Jadi kira-kira untuk kabel-kabel ini itu memang aksesoris bagian sininya ya. Jadi menurut gue overall lah guys ya, untuk review kali ini sangat horor ya. Gue jadi flashback sama unicorn gue dari patah. Oke, ini juga patah di bagian kakinya, tapi untung ini bisa di fix lebih gampang ya, karena pakai lem setan saja sudah bisa ya. Dan juga untuk dari segi estetik ya, bintangnya mungkin gue kasih bintang 4 aja ya, dari bintang 6 ya. Kenapa? Karena ini unit sangat polos sih sebenarnya sih, gue bilang sih. Detail agak kurang sih ya. Tetapi dari segi estetik ya, dari siluetnya itu bagus banget sebenarnya sih. Siluetnya itu keren lah ya. Terus kalau untuk artikulasinya, gue tuh kasih bintang 3. Kenapa? Artikulasi gak banyak dan sangat berbahaya guys sebenarnya sih ya. Kalau gue mau kasih lebih gila lagi, kok kasih 2 sih sebenarnya sih kalau mau sih ya. Dan kalau untuk rekomendasi ya, dari bintang 6 untuk kit ini, gue rekomendasikan bintang 4. Karena kenapa? Unit ini ya, ini sangat rare sih sebenarnya sih. Susah banget dicari ya, dan nggak mungkin semua orang bisa nemuin lagi gitu loh. Tapi kalau memang ada, kalian boleh sikap. Tapi dengan catatan, hati-hati dengan artikulasi bagian kakinya ya guys ya, yang tadi gue bilang sama kalian itu, karena langsung patah di tempat.